Hello Technolovers, ketegangan di Timur Tengah hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan gabungan ke Iran pada Sabtu, 28 Februari 2026, yang menewaskan pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei bersama sejumlah pejabat tinggi lainnya. Teheran pun langsung bergerak cepat merespon situasi yang berubah drastis itu. Iran menyatakan bahwa serangan balasannya diarahkan ke Israel serta fasilitas-fasilitas militer yang berafiliasi dengan Amerika Serikat di berbagai titik strategis di kawasan. Termasuk negara-negara Teluk yang selama ini menjadi lokasi penempatan pasukan Amerika. Aksi saling serang yang terjadi pada fase awal ini seketika memicu kecemasan luas. Bukan hanya di ibu kota negara-negara kawasan, tetapi juga di pasar global yang langsung membaca konflik ini sebagai ancaman serius. Banyak pihak mulai bertanya-tanya, apakah eskalasi ini hanya akan berhenti sebagai pola aksi dan reaksi, atau justru berkembang menjadi operasi militer berkepanjangan yang dampaknya bisa jauh lebih besar. Pada akhirnya, semua itu akan sangat bergantung pada beberapa faktor kunci, mulai dari kemampuan serangan Iran, daya tahan sekutu-sekutunya, hingga potensi gangguan terhadap jalur pelayaran internasional dan infrastruktur energi yang sangat vital bagi perekonomian dunia. Di Washington, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal bahwa ketegangan ini tampaknya belum akan selesai dalam waktu dekat. Prosesnya memang selalu memakan waktu 4 minggu. Kami memperkirakan akan berlangsung sekitar 4 minggu. Biasanya memang sekitar 4 minggu, jadi sekuat apapun negara ini, karena ini negara besar akan membutuhkan 4 minggu atau bahkan kurang, ujar Trump, seperti dikutip Reuters Minggu 1 Maret 2026. Kekuatan rudal Iran. Laporan Al Jazeera pada Minggu 1 Maret 2026 menyebut bahwa pusat perhatian dunia kini tertuju pada kekuatan rudal Iran, yang menjadi sorotan bukan hanya jumlahnya, melainkan juga variasi platform peluncur serta sistem pendukung yang memungkinkan Teheran menjangkau target-target strategis di berbagai wilayah. Selama ini Iran dikenal memiliki beragam rudal balistik, mulai dari jarak pendek hingga menengah yang memang dirancang untuk menjangkau pangkalan militer serta infrastruktur vital di kawasan. Dalam situasi seperti sekarang, kemampuan inilah yang menjadi kartu utama Teheran untuk menunjukkan bahwa mereka masih memiliki kapasitas serangan yang serius. Berbeda dengan perang 12 hari yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Juni 2025, kematian Khamenei dinilai telah mengubah psikologi konflik secara mendasar. Di mata banyak analis, situasi kali ini dipersepsikan Iran sebagai pertaruhan eksistensial bagi Republik Islam, bukan sekedar bentrokan militer biasa. Dalam narasi resmi Teheran, respon yang ditunda, dibatasi, atau terlihat kurang tegas justru bisa dibaca sebagai tanda kelemahan. Bagi mereka, resiko itu bukan hal kecil karena dapat membuka jalan bagi serangan lanjutan yang lebih besar dan lebih berbahaya. Pada Minggu 1 Maret 2026, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan posisi tersebut yang menyebut bahwa membalas kematian Khamenei dan sejumlah pejabat tinggi lainnya merupakan kewajiban dan hak yang sah bagi negaranya. Lewat pernyataan itu, pesan Iran menjadi sangat jelas. Respon militer bukan sekedar salah satu opsi, melainkan bagian dari strategi untuk mempertahankan wibawa, daya tangkal, dan kelangsungan negara di tengah tekanan besar dari dua kekuatan sekaligus, yaitu Amerika Serikat dan Israel. Lalu, melalui langkah seperti apa Iran akan menunaikan balas dendam tersebut? Macam-macam rudal Iran untuk membalas serangan AS dan Israel. Persenjataan rudal kini menjadi pusat strategi tempur Iran sekaligus alat penting untuk mengirim sinyal politik kepada lawan-lawannya. Para analis pertahanan menyebut arsenal ini sebagai salah satu yang terbesar dan paling beragam di Timur Tengah. Di dalamnya terdapat kombinasi rudal balistik dan rudal jelajah yang dirancang agar Teheran tetap memiliki daya jangkau serangan meski tidak didukung angkatan udara modern yang sebanding dengan kekuatan negara-negara barat. Bagi para pejabat Iran, program rudal ini dipandang sebagai fondasi utama daya tangkal nasional, terutama karena armada udaranya masih sangat bergantung pada pesawat-pesawat tua yang kemampuan dan ketahanannya dinilai jauh tertinggal. Sementara itu, pemerintah-pemerintah barat melihat program rudal Iran dari sudut pandang yang sangat berbeda. Mereka menilai kemampuan ini justru memperburuk ketidakstabilan kawasan
dan berpotensi mendukung kapasitas pengiriman senjata nuklir di masa depan. Tuduhan yang terus dibantah Teheran. Secara umum, rudal balistik jarak jauh Iran memiliki jangkauan sekitar 2.000 hingga 2.500 km. Dengan kemampuan seperti itu, rudal-rudal tersebut dapat menjangkau Israel, pangkalan-pangkalan yang berafiliasi dengan Amerika Serikat di kawasan Teluk, serta sebagian besar wilayah di sekitarnya. Namun demikian, rudal-rudal itu tidak mampu mencapai daratan Amerika Serikat, berbeda dengan klaim yang pernah disampaikan Trump dan sejumlah pihak di lingkaran politiknya. 1. Rudal jarak pendek sebagai pukulan pembuka. Rudal balistik jarak pendek dengan jangkauan sekitar 150 hingga 800 km dirancang untuk menghantam sasaran militer terdekat dan melancarkan serangan regional secara cepat. Sistem utama dalam kategori ini meliputi keluarga Fateh seperti Zolfaghar dan Qiyam-1 serta Shahab-1 dan Shahab-2 yang merupakan generasi lebih lama. Dalam kondisi krisis, jarak yang lebih pendek justru bisa menjadi keunggulan tersendiri. Alasannya, rudal-rudal ini dapat ditembakkan secara bertubi-tubi dalam waktu singkat, sehingga memangkas waktu peringatan bagi lawan dan menyulitkan mereka untuk melakukan serangan pendahuluan. Strategi semacam ini pernah diterapkan Iran pada Januari 2020, ketika mereka meluncurkan rudal balistik ke pangkalan udara Ain al-Asad di Irak, sebagai respon atas pembunuhan Qasem Soleimani oleh Amerika Serikat. Serangan tersebut merusak fasilitas pangkalan dan menyebabkan lebih dari 100 personel Amerika mengalami cedera otak traumatis. Peristiwa itu memperlihatkan bahwa Iran mampu menimbulkan dampak yang signifikan tanpa harus menyamai kekuatan udara Amerika secara langsung. 2. Rudal jarak menengah mengubah peta. Jika rudal jarak pendek berfungsi sebagai instrumen respon cepat Iran, maka rudal balistik jarak menengah dengan jangkauan sekitar 1.500 hingga 2.000 km memberi dimensi ancaman yang jauh lebih luas. Sistem seperti Shahab-3, Emad, Ghadar-1, varian Horan Shahir, dan Sejil menopang kemampuan Iran untuk menyerang sasaran yang lebih jauh. Kemampuan ini kemudian diperkuat lagi oleh desain yang lebih baru seperti Haibar Shekan dan Haj Qasim. Sejil menjadi salah satu sistem yang paling menarik perhatian karena menggunakan bahan bakar padat yang umumnya memungkinkan proses peluncuran dilakukan lebih cepat dibandingkan rudal berbahan bakar cair. Keunggulan ini sangat penting jika Iran sedang mengantisipasi serangan dan membutuhkan sistem yang lebih siap, lebih tangguh, dan lebih responsif dalam waktu singkat. Secara keseluruhan, rudal jarak menengah ini menempatkan Israel dan banyak fasilitas yang terkait dengan Amerika Serikat dan Qatar, Bahrain, Kuwait, Arab Saudi, serta Uni Emirat Arab ke dalam jangkauan serangan, sehingga memperkuat daftar target potensial Iran sekaligus meningkatkan tingkat kerentanan kawasan. 3. Rudal jelajah dan drone. Rudal jelajah memiliki karakteristik terbang pada ketinggian rendah dan mampu mengikuti kontur permukaan bumi, sehingga membuatnya lebih sulit dideteksi maupun dilacak oleh sistem pertahanan lawan. Tantangan itu menjadi semakin besar ketika rudal jelajah diluncurkan bersama dengan drone atau salvo rudal balistik yang memang dirancang untuk membebani, memecah fokus, dan menguras kepastian sistem pertahanan udara. Iran diyakini memiliki berbagai jenis rudal jelajah serang darat dan anti kapal seperti Saumar, Ye'ali, varian Quds, Hafizeh, Pafeh, dan Ra'ad. Di antara jenis-jenis tersebut, Saumar disebut memiliki jangkauan hingga 2.500 km. Drone juga menghadirkan tekanan tambahan dalam skema serangan Iran. Meskipun bergerak lebih lambat dibanding rudal, drone memiliki keunggulan dari sisi biaya karena jauh lebih murah dan dapat diluncurkan secara massal dalam gelombang berulang. Taktik seperti ini dapat menguras pertahanan udara lawan serta memaksa bandara, pelabuhan, dan fasilitas energi untuk berada dalam kondisi siaga selama berjam-jam, bukan hanya beberapa menit. Para analis menilai bahwa taktik saturasi semacam ini sangat mungkin akan semakin dominan apabila konflik terus meningkat dan berubah menjadi perang yang lebih luas. 4. Kota rudal bawah tanah. Jumlah rudal memang merupakan faktor yang sangat penting.
Namun dalam konflik berkepanjangan, persoalan yang jauh lebih menentukan adalah seberapa lama Iran mampu terus meluncurkan serangan setelah lebih dulu dihantam oleh lawannya. Selama bertahun-tahun, Teheran memperkuat sebagian program rudalnya melalui jaringan terowongan bawah tanah, fasilitas penyimpanan tersembunyi, serta lokasi peluncuran yang terlindungi dan tersebar di berbagai wilayah. Infrastruktur seperti ini membuat upaya untuk segera melumpuhkan kemampuan serangan Iran menjadi jauh lebih sulit. Bukan hanya itu, lawan juga dipaksa berasumsi bahwa sebagian kapasitas Iran kemungkinan tetap akan bertahan bahkan setelah gelombang serangan besar pertama dilancarkan. Bagi para perencana militer, daya tahan seperti itu berarti satu hal penting. Keputusan untuk terus menargetkan infrastruktur rudal Iran justru beresiko memicu konflik yang lebih panjang, alih-alih menghasilkan operasi singkat yang cepat dan menentukan.